permintaan saya hari ini, Deddy Mulyadi atau KDM turunkan hari ini juga. Apa maksud Bapak ini ya? Minta KDM turun sekarang juga. Apa maksudnya? Turun dari gubernur, turun dari jabatan, apa turun ke Sumatera Barat, apa turun ke Aceh? Jangan sudah dulu ya, jangan berburuk sangka dulu. Mungkin ada niatan baik juga Bapak ini ya. Coba kita lihat dulu nih, ya. Permintaan saya hari ini, Deddy Mulyadi atau KDM turunkan hari ini juga. Turunkan Deddy Mulyadi ke Sumatera Utara untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Sumatera Utara. Mohon Pak Deddy turun ke Sumatera Utara supaya cepat selesai masalah di Sumatera Utara, masalah banjir, masalah korban banjir, masalah hutan yang gundul. Mohon Pak Deddy turun ke Sumatera Utara. Cuma 6 menit Deddy Mulyadi kelar bisa membantu bantuan ke Sumatera Utara hampir 6 miliar lebih. Cuma 6 menit, bos. Tolong Pak Deddy turun ke Sumatera Utara untuk membantu masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih. Salam aspirasi. Kami minta tolong kepada orang Aceh lagi nih. Jawa Barat, Kang Deddy, tolong datang ke Aceh, bantu kami daerah Aceh Utara, Kecamatan Sunutun, Kampung Lopua. Kami abrasi sangat besar. Kami butuh pertolongan Kang Deddy dari Gubernur Jawa Barat. Tolong Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat yang sangat mulia, tolong turun ke Aceh untuk bantu kami. Air tuh nggak bisa dilawan. Pak yang ada bambunya, tangannya yang longsor Pak. Oh, ini satu sendiri ya. Udah lepas aja Pak. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya. Sehingga gelarnya saja Buya. Nah, tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih. Dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Punten Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Kami dari Polres Sumawe kebetulan sekali mendapatkan warga Jawa Barat, yaitu diantaranya ada 8 orang dan 1 orang dari warga Kabupaten Cilacap. Kami memohon bantuan dari Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi, untuk bisa memfasilitasi warga Jawa Barat ini dikarenakan memang ingin kembali ke kampung halamannya. Terima kasih ya jajaran Polsek di Aceh. Saya mengucapkan terima kasih. Tadi malam kita sudah berkirim biaya untuk pemulangan senilai 16 juta rupiah, dan hari ini juga kita akan kirim lagi untuk biaya transportasi dari Jakarta menuju rumahnya masing-masing. Jadi tadi malam kita kirim 16 juta, yaitu perjalanan dari Aceh ke Polonia Medan, dan nanti naik pesawat dari Polonia Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke rumahnya masing-masing. Semoga seluruh perjalanannya bisa berjalan dengan baik, dan semoga kita semua dijauhkan dari bencana dan tetap menjaga alam dan lingkungan sebagai tempat tinggal kita. Nah, jadi udah jelas ya, apa yang terjadi di Sumatera Barat, apa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Timur, ya, Sumatera Selatan, juga terjadi di Aceh. Itu merupakan fenomena alam, atau bisa dikatakan itu adalah bencana yang besar, di mana ada banjir bandang yang luar biasa. Dan saya juga masih heran kok kenapa ini masih belum resmi dinyatakan ini status darurat nasional ya. Ya tahu lah, kita perlu husnuzon saja. Nah, udah jelas di sini warga Aceh ya, warga Sumatera memanggil Kang Deddy Mulyadi untuk turun ke lokasi. Berikan waktu ya untuk Kang Deddy Mulyadi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana. Tetapi permasalahannya adalah Kang Deddy Mulyadi hanya sebagai gubernur, itu juga di Jawa Barat. Nah, di sini sudah jelas, tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa dibantah lagi. Di mana banyak sekali bergelimpangan pohon-pohon yang sudah
dipotong-potong, terbawa oleh banjir bandang. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang di sana ada proyek ugal-ugalan, ada penebangan secara sepihak. Gak tahu apakah gubernur di Sumatera itu mendukung atau tidak. Saya tidak mau berspekulasi. Tetapi ini menjadi peristiwa alam yang memang sebetulnya dari dulu sebelum Kang Deddy Mulyadi menjabat jadi gubernur ditakutkan. Bukan hanya Kang Deddy ketika menjadi gubernur saja, tetapi ketika Kang Deddy menjadi DPR, dari dulu bersikeras, bersikukuh menjaga hutan. Jangan ada yang bermain-main dengan yang namanya alam. Sambil Kang Deddy Mulyadi itu berteriak-teriak. Siapapun menterinya, mau Kementerian Lingkungan Hidup, mau Kementerian Ekonomi, mau Kementerian Perdagangan, Kementerian SDM dan sebagainya. Tidak ada sedikit pun saya mengizinkan kepada siapapun untuk yang namanya mengeksploitasi alam. Mengeksploitasi alam. Nah, maka langkah nyata yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah terbukti. Sudah kita melihat. Bukan hanya Kang Deddy Mulyadi sekedar video, sekedar gubernur. Ya, di sini saya melihat Kang Deddy Mulyadi bukan hanya seorang gubernur, tetapi beliau adalah sesosok pemimpin yang memang menjadi simbol daripada penyelamatan hutan, simbol daripada penyelamatan aset-aset yang ada di Indonesia. Nah, baru kali ini rame masalah lingkungan, masalah hutan. Dulu ketika Kang Deddy Mulyadi meng-up ke media sosial tentang pentingnya menjaga hutan, pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya reboisasi, ya, menghijaukan kembali alam. Dulu memang tidak ramai diikuti oleh orang-orang. Tetapi sekarang, justru apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi jauh-jauh hari, sekarang menjadi bahan-bahan yang sangat eksis, yang sangat seksi untuk dibahas. Ya, luar biasa memang. Saya salut kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan mudah-mudahan yang kena imbas daripada banjir bandang Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Aceh, mudah-mudahan dapat pertolongan Allah. Dan dalam langkah yang sangat nyata, belum juga 6 menit, ya kata tadi, Kang Deddy Mulyadi sudah bisa menyumbangkan hampir 7 miliar untuk bencana alam di Sumatera. Luar biasa. Apakah masih ada yang benci Kang Deddy Mulyadi? Apakah masih ada yang ingin menghantam Kang Deddy Mulyadi? Salah apa Kang Deddy coba? Maka saya tidak heran dari dulu Kang Deddy Mulyadi begitu bersikeras ketika baru saja menjadi gubernur, langsung saja di Puncak Bogor yang namanya tempat hiburan, tempat bermain, yaitu Hibis Fantasi, ya, Hibis Fantasi langsung dibongkar tanpa ampun, tanpa ada embel-embel. Karena Kang Deddy tahu itu yang memang seharusnya pohon-pohon di sana, itu yang seharusnya puncak itu hijau dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Ya, harus tetap dijaga, bukan malah dijadikan tempat untuk bermain, rekreasi dan sebagainya. Setelah dibongkar kita tahu sendiri, kembali reboisasi di sana, ditanami kembali pohon-pohon, ya, jelas. Nah, bukan hanya itu apa yang Kang Deddy Mulyadi lakukan. Ini adalah sebuah upaya supaya banjir, supaya bencana alam minimal bisa meminimalisir kejadian. Itu dengan menjaga hutan, menanam kembali pohon. Kemudian normalisasi kali. Ya, itu juga penting. Bagaimana kalau pohon masih ada tetapi kali-kalinya tidak normalisasi, sampah bertebaran di mana-mana, sampah menyumbat di saluran air, atau menyumbat di bangunan-bangunan liar yang gak jelas izinnya. Makanya, ya, di Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tidak bisa membiarkan bangunan-bangunan liar atau bangli-bangli masih bertebaran. Maka dari mulai kemarin Kang Deddy gencar menormalisasi. Meskipun banyak perlawanan, terutama yang paling terkenal perlawanan di Karawang. Kita tahu sendiri, Kang Deddy dicaci maki, Kang Deddy Mulyadi diancam oleh Iwan Pitu, oleh siapa lagi lah gitu ya. Oleh mantan jaksa yang namanya siapa itu ya, yang ngaku mantan jaksa. Tidak mundur sejengkal pun Kang Deddy Mulyadi, meskipun banyak sekali ancaman dari luar. Tetapi Kang Deddy Mulyadi yakin apa yang dilakukannya adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kang Deddy Mulyadi dari dulu banyak yang benci, dari mulai kalangan tengah ke atas, ya. Maka dari itu Kang Deddy Mulyadi banyak yang menyerang. Kang Deddy Mulyadi dibenturkan dengan masalah agama, gak mempan. Ternyata Kang Deddy lebih paham esensi daripada agama itu sendiri. Kang Deddy Mulyadi dibenturkan dengan masalah masalah yang 3 miliar untuk Gapura dan sebagainya. Kang Deddy Mulyadi dibenturkan dengan banyak lah, tapi tidak mundur sejengkal pun, ya. Malah sekarang
Kang Deddy Mulyadi diidam-idamkan oleh seluruh warga yang ada di Indonesia. Kemarin dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sekarang dari Aceh dan Sumatera, ya. Ingin Kang Deddy Mulyadi turun ke sana untuk membantu. Kenapa gak dipanggil gubernur mereka? Kenapa gak dipanggil bupati mereka? Karena mereka tahu pejabat-pejabat di sana itu tanda tanya, bukan tanda kutip lagi ya. Ini kejahatan yang luar biasa, ya. Bagaimana menurut kalian terkait warga Sumatera, ya, memanggil nama-nama KDM? Apakah Kang Deddy Mulyadi akan turun ke sana atau tidak, atau hanya sekedar membantu berupa materi? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.